Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kak Novi. Di sini Kakak akan menjelaskan lanjutan materi terkait dengan gelombang mekanik. Materi yang akan Kakak jelaskan kali ini yaitu tentang polarisasi gelombang mekanik dan perbedaan antara longitudinal dan transversal dari gelombang. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, kita ketahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari polarisasi gelombang. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 1. Menganalisis karakteristik dari gelombang mekanik. Yang kedua, mengajukan gagasan penyelesaian masalah tentang karakteristik gelombang mekanik, misalnya pada tali. Nah, yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan konsep dasar polarisasi gelombang mekanik. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan polarisasi gelombang. Yang ketiga, menguraikan contoh dari polarisasi gelombang. Dan yang terakhir yaitu melakukan percobaan mengenai polarisasi gelombang mekanik yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke materi polarisasi gelombang mekanik. Polarisasi merupakan properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi atau arah rambatan. Polarisasi ini juga merupakan suatu pembagian terhadap dua komponen yang berada di luar. Menurut KBBI, polarisasi merupakan sebuah perubahan atau proses. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Artinya, polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Ada satu sifat gelombang yang hanya dapat terjadi gelombang transversal, yaitu polarisasi. Ide polarisasi gelombang dengan mudah dipahami dengan memperhatikan secara seksama suatu gelombang transversal pada tali ketika melewati sebuah celah. Suatu gelombang terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut selalu terjadi dalam satu arah saja. Nah, arah ini disebut dengan arah polarisasi. Nah, coba amati gambar di samping. Gambar A menunjukkan bahwa sebuah gelombang transversal pada tali dengan arah getar pada satu arah saja, yaitu vertikal. Artinya, sebagai gelombang terpolarisasi linear dalam arah vertikal. Tampak bahwa gelombang lewat dengan mudah karena arah polarisasi gelombang sejajar dengan arah memanjangnya celah. Sedangkan gambar B menunjukkan bahwa arah memanjang celah tegak lurus terhadap arah polarisasi gelombang dan tampak bahwa gelombang terpolarisasi tidak dapat lewat. Dari gambar di atas membantu kita mengetahui bahwa gelombang longitudinal seperti gelombang bunyi tidak dapat mengalami polarisasi. Nah, untuk arah rambat gelombangnya, amati gambar di samping. Pada gambar A menunjukkan bahwa komponen gelombang yang merambat pada sumbu X dengan arah simpang pada sumbu Y. Pada gambar B menunjukkan bahwa komponen gelombang yang merambat pada sumbu X dengan arah simpang pada sumbu Z. Dan yang terakhir yaitu komponen gelombang A bergerak pada sumbu Y saja dan komponen gelombang lainnya bergerak pada sumbu Z saja. Bisa dilihat pada gambar C. Komponen gelombang dengan arah getar pada sumbu Z tegak lurus pada arah memanjang celah atau sumbu Z akan ditahan atau diserap getarannya oleh celah. Jadi, yang melalui celah hanyalah gelombang yang terpolarisasi linear, yaitu arah sumbu Y. Nah, seperti janji di awal, Kakak akan menjelaskan tentang perbedaan gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Seperti yang Kakak jelaskan, gelombang mekanik secara umum dibagi berdasarkan arah getarannya menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal, di mana kedua gelombang tersebut itu berbeda. Adapun perbedaan
dari gelombang transversal dengan longitudinal. Yang pertama yaitu arah pergerakan partikel. Pada gelombang transversal, partikel medium itu bergerak lurus, sedangkan pada longitudinal yaitu partikel medium bergerak sejajar. Yang kedua yaitu bentuk gelombang. Gelombang transversal menghasilkan gelombang berbentuk sinusoidal maksudnya, atau gelombang yang berayun secara horizontal dan vertikal. Sedangkan gelombang longitudinal menghasilkan gelombang dengan bentuk konversi dan redaman. Yang ketiga yaitu transfer energi. Gelombang transversal berpindah secara lateral, sedangkan gelombang longitudinal berpindah melalui konversi atau redaman partikel. Yang keempat yaitu medium. Gelombang transversal dapat merambat dalam berbagai medium seperti tali, air, dan ruang hampa. Sedangkan gelombang longitudinal dapat merambat dalam medium gas, cair, dan padat. Yang kelima yaitu deteksi. Gelombang transversal dapat dideteksi menggunakan alat, sedangkan gelombang longitudinal dapat dideteksi menggunakan mikrofon atau alat pendengaran manusia. Adapun beberapa bagian dan besaran dari gelombang transversal. Yang pertama yaitu puncak gelombang atau titik tertinggi gelombang, dasar gelombang atau titik terendah gelombang, bukit gelombang, dan lembah gelombang. Selanjutnya amplitudo atau jarak antara puncak ke puncak atau dua puncak yang berurutan. Selanjutnya periode gelombang atau waktu untuk menempuh satu buah panjang gelombang. Selanjutnya yaitu frekuensi gelombang atau banyak gelombang yang terjadi tiap detik. Sedangkan besaran-besaran pada gelombang longitudinal, yang pertama yaitu amplitudo atau simpang maksimum gelombang. Yang kedua yaitu panjang gelombang atau jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya. Yang ketiga yaitu frekuensi atau banyak gelombang yang bisa terbentuk tiap detik. Selanjutnya yaitu periode gelombang atau waktu yang dibutuhkan gelombang menempuh dalam satu panjang gelombang. Yang selanjutnya yaitu kecepatan rambat gelombang. Dan yang terakhir yaitu fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang merupakan keadaan gelombang yang terkait dengan simpang dan arah rambatan, atau fase sama dengan theta per 2V, di mana theta merupakan sudut fase dengan satuan radian. Sedangkan beda fase merupakan tali yang terdapat pada dua buah titik atau jarak antara dua titik tersebut. Dengan kata lain, delta fase sama dengan delta fase sama dengan fase 2 min fase 1, sehingga beda sudut fase dinyatakan delta theta sama dengan 2pi kali delta fase dengan keterangan pada gambar di samping. Dan yang terakhir yaitu energi dan intensitas gelombang dengan rumusan E sama dengan 1/2 K kali A pangkat 2 sama dengan 1/2 M kali omega kuadrat kali A kuadrat dengan keterangan seperti di samping. Besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu disebut dengan intensitas gelombang. Ini dirumuskan sebagai I sama dengan E per A kali T sama dengan P per A dengan keterangan seperti di samping. Sekian penjelasan dari kakak, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat jumpa di next video. Bye bye.